cucu menantu semua dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita awali doa kita pada saat ini. Kita akan satu pujian. Puji dan kepada Tuhan, menjadi besar sekali. Semua saling mengasihi, betapa satu menjadi keluarganya Tuhan. Dan kita sudah banyak dan besarkan nama Tuhan. Di saat yang sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berfirman, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Tuhanlah, karena kau menjaga, Tuhan, karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku lihatkan dan dimuliakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul renungan malam hari ini adalah Setia Sampai Putih Rambut. Setia Sampai Putih Rambut. Saya tahu Bapak Ibu di sini semua mengikut Tuhan itu dari kecil, dari Pak Rusdi, dari sekolah minggu gitu ya. Saya rasa hampir semua kayak gitu ya. Terus sampai sekarang saya bersyukur sampai sekarang ada yang rambutnya putih ya, termasuk saya. Kita masih boleh ada sampai saat ini, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Jadi setia sampai putih rambut. Tapi kita akan melihat maksud firman Tuhan bukan saja putih rambut, yang rambutnya putih ini bukan, tapi apa maksudnya, kita akan sama-sama belajar ya. Dalam hidup banyak hal berubah, betul ya. Usia kita berubah, kekuatan kita juga berubah, keadaan juga berubah, betul. Tetapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu kesetiaan Tuhan. Amin. 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 Malam hari ini kita mengucap syukur. Tentu saja bukannya Pak Rusdi saja yang mengucap syukur. Kita semua mengucap syukur. Dan malam hari ini ucapan syukur itu ada dua sisi. Ucapan syukur atau Alkitab sebetulnya mengajarkan kepada kita ada dua sisi yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah apa yang Tuhan lakukan bagi kita, ya, apa yang Tuhan lakukan bagi kita, dan apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Kita baca sama-sama dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Coba kita baca sama-sama ini. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sudah ketemu semua? Sudah? Sekali lagi, Yesaya 46 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau bikin kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Ya. Jadi dikatakan sini Tuhan setia menopang seumur hidup dalam ayat ini. Ya. Seumur hidup dari masa muda sampai putih rambut. Nah,
Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, putih rambut ini adalah sefah dalam bahasa aslinya, artinya bukan sekedar rambut putih atau uban, tapi juga memiliki arti masa tua, usia lanjut. Bahkan makna yang paling dalam adalah bukan sekedar warna rambut, tetapi menunjukkan kepada fase akhir kehidupan manusia. Jadi maksudnya uban ini sefah, masa putih rambut itu adalah fase akhir kehidupan manusia. Ini juga berbicara tentang masa kelemahan secara fisik ya. Tentu saja kita nggak bisa mengharapkan, ya boleh sih beriman, kita minta sama Tuhan. Kalau bisa usia kita lanjut, tapi kita tetap sehat, tetap kuat. Tapi nggak bisa kita nuntut kekuatan sekarang saya 60 tahun sama dengan waktu saya 17 tahun gitu ya. Ya alami, secara alami pasti menurun, ada penurunan pasti ya. Nah, ini yang dimaksud ada masa kelemahan secara fisik. Jadi pasti usia bertambah, pasti fisiknya juga semakin menurun. Nah, ini juga berbicara tentang tahap hidup yang biasanya membutuhkan pertolongan ya. Semakin kita usia lanjut, semakin kita bergantung kepada orang lain ya. Jadi kalau pada fase akhir kehidupan manusia pasti membutuhkan orang lain, semakin memerlukan orang lain dalam kehidupan. Nah, di sini Tuhan menekankan bahwa bahkan saat kamu sudah lemah dan tua, aku tetap menggendong kamu. Jadi walaupun kekuatan fisik kita sudah lemah, kita sudah semakin usia semakin bertambah, tapi Tuhan berjanji, aku tetap menggendong kamu. Amin. Ini adalah satu pengharapan buat kita. Seperti tadi kita pujian ya, aku yakin kalau Tuhan sudah berfirman, hidup kita tuh tidak ditentukan oleh keadaan sekitar kita, enggak, tapi ditentukan oleh firman Tuhan. Dan malam hari ini firman Tuhan menjamin kita bahwa sampai masa kekuatan kita habis, sampai kita sangat-sangat lemah, sampai kita pada batas akhir hidup, dikatakan aku tetap menggendong kamu ya. Jadi putih rambut di sini menekankan keterbatasan manusia, tetapi kesetiaan Tuhan tidak terbatas. Amin. Ini adalah penghiburan bagi kita semua, bukan saja penghiburan bagi Paulus di usia 75 tahun, Ibu 76 dan Philip juga 15 tahun. Tetapi kita melihat ya, saya percaya Paulus mengalami, Ibu juga mengalami bagaimana kasih setia Tuhan itu tidak terbatas ya. Sampai saat ini Bapak Ibu tetap sehat kuat. Bahkan kalau saya dengar Bapak ke Blitar itu cepet banget, seminggu sampai berapa kali. Wah, kok kuat pun gitu ya. Itu kekuatan dari Tuhan luar biasa ya. Nyupir sendiri pula. Jadi itu ada satu anugerah yang luar biasa. Nah, kalau dalam Mazmur 71 ayat 18, pemazmur berdoa. Mazmur 71 ayat 18, pemazmur berdoa gini. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi ini ada masa tua, ada masa rambut putih. Jadi kita lihat di sini pemazmur memakai dua kata sekaligus, ada masa tua dan putih rambut. Ini adalah satu penegasan dalam bahasa aslinya, bagaimana maknanya adalah bukan sekedar tua biasa, tetapi benar-benar sampai usia lanjut sekali. Jadi makanya digabungin masa tua dan rambut putih digabungin. Jadi untuk menegaskan atau menekankan bahwa bukan sekedar tua biasa, tapi benar-benar sampai usia yang lanjut sekali. Jadi masa tua adalah fase akhir tadi saya katakan kehidupan manusia yang ditandai oleh melemahnya fisik, tapi juga sebagai anak-anak Tuhan, fisik boleh lemah, tetapi pengalaman bersama dengan Tuhan itu juga semakin bertambah, ya. Jadi bertambah kita usia, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan bertambah pengalaman kita dalam Tuhan, dan iman kita juga bertambah, kesetiaan kita juga bertambah. Jadi walaupun usia lanjut, tetapi kita tetap mengalami pengalaman dengan Tuhan yang bertambah, iman kita tetap bertambah, dan kesetiaan kita untuk bersandar kepada Tuhan harus semakin kuat ya. Jadi kan secara tubuh kita semakin usia lanjut semakin lemah, tetapi karena kita sudah merasa bahwa saya lemah, kita harus bergantung sama siapa? Ya harus bergantung sama Tuhan yang tidak terbatas kekuatannya itu, ya. Jadi
Tuhan setia, tetapi kita juga sebagai manusia yang lemah, kita bisa bergantung kepada Tuhan. Jadi di sini pemazmur katakan berdoa, bahkan sampai titik paling akhir hidupku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jadi doa dari pemazmur seperti itu. Jadi jelas sekali ya di sini firman Allah katakan ketika rambut putih, kelemahan manusia fisik itu memang menurun, kekuatan itu berkurang juga, dan ketergantungan kita kepada orang lain juga akan semakin meningkat. Nah, tetapi sekali lagi ditekankan bahwa di dalam Mazmur tadi walaupun lemah, walaupun tidak berdaya, tetapi Tuhan menopang, ya. Jadi kita bersukacita, kita bersyukur walaupun sampai kita lemah, tak berdaya, kita harus bergantung kepada orang lain, tetapi kasih setia Tuhan terus, Dia menopang, Dia menggendong, ya. Dan yang kedua kita bisa belajar apa? Tentang kehormatan dan pengalaman hidup. Seharusnya ketika kita di dalam Tuhan, semakin usia kita bertambah, kita harus semakin berhikmat, ya. Kita juga bisa mengalami pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan. Jadi hidup kita sudah panjang, tapi bersama dengan Tuhan. Makanya walaupun tidak mudah, tetapi ketika dengan Tuhan, kita bisa melewati semuanya. Oleh karena itu, dalam Alkitab Amsal 16 ayat 31 dikatakan bahwa uban itu rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran sebagai anak-anak Tuhan, ya. Rambut kita semakin putih, artinya semakin kita usia bertambah, itu merupakan satu mahkota yang indah. Karena apa? Kita sudah belajar hidup di dalam jalan Tuhan. Sepanjang umur kita berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan, hidup di jalan Tuhan, walaupun memang tidak mudah. Seperti pemazmur tadi katakan di dalam Mazmur 71 ayat 9 dan 18, itu dikatakan bahwa Tuhan berdoa, Tuhan sampai aku di usiaku yang semakin bertambah, tapi biar kiranya Tuhan tidak tinggalkan aku. Jadi tadi di dalam putih rambut dan masa usia masa tua, ini adalah titik di mana manusia paling lemah, tetapi juga paling berpengalaman bersama dengan Tuhan, ya. Jadi jangan takut menjadi tua, umur bertambah nggak usah takut, karena walaupun kita lemah, tetapi ada Tuhan yang menopang kita. Jadi dari pihak Tuhan tadi dikatakan Tuhan tetap setia menopang sampai kita lemah. Jadi tadi kan aku menggendong dari sampai masa putih rambut. Jadi dari muda, dari masa mungkin dari kita lahir kecil, kemudian remaja, pemuda, itu terus Tuhan menggendong, Tuhan menopang sampai saat ini. Itu adalah kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi dari pihak manusia, dalam Mazmur 71 ayat 18 tadi dikatakan bahwa janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini. Jadi tugas kita adalah menceritakan, bersaksi sampai akhir hidup kita. Kita tetap dipanggil bersaksi sampai akhir hidup kita. Jadi pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan di masa lalu bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita, cucu cicit kita. Sepanjang Tuhan percayakan umur kepada kita, kita saksikan itu kepada mereka. Jadi saat rambut kita memutih, saat kekuatan kita mungkin berkurang, tetapi kesaksian kita seharusnya semakin kuat, ya. Jadi bapak ibu, opa oma yang punya anak, menantu, cicit, cucu cicit, itu semua kita ceritakan, kita saksikan kepada mereka bagaimana pentingnya iman itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jadi Tuhan berkata, aku menggendong, memikul dan menyelamatkan, ya. Pada waktu itu adalah dibandingkan dengan berhala, ya. Jadi Mazmur melihat kalau berhala itu berhala yang harus dipikul manusia, ya. Jadi mereka kalau menyembah berhala, kan kenapa? Jangan menyembah berhala, karena berhala itu nggak bisa berbuat apa-apa. Berhala itu malah dipikul oleh manusia, diangkut, diangkut. Tapi Tuhan itu justru enggak. Tuhan itu justru memikul umatnya. Sejak lahir, masa muda hingga tua, Tuhan tetap sama, menolong, menggendong, ya. Menggendong di sini maksudnya adalah kasih yang lembut, ya. Ketika kita gendong anak-anak, tentu kan kita nggak gendong dengan terpaksa. Terpaksa sih aku gendong, enggak kan? Kalau kita melihat anak kecil itu kan gemes. Ada suami saya Pak Ale itu pernah senang dengan anak kecil. Dulu saya tuh nggak suka anak kecil, tapi Tuhan kasih anak dua.
Maksudnya apa? Untuk melatih saya untuk sayang sama anak-anak gitu ya. Tuhan itu punya maksud semuanya. Jadi kalau kita gendong kita dengan kasih yang lembut, nggak terpaksa, tapi ada kasih. Tuhan itu juga seperti itu. Bapa yang penuh dengan kasih, dia menggendong kita. Artinya kasihnya itu sangat lembut, memperhatikan kita. Ya. Kemudian memikul ini berarti Tuhan itu tanggung jawab atas hidup kita. Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau kita hidup di dalam jalan Tuhan, nggak usah khawatir. Dia adalah Bapa kita. Dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Bukan saja bertanggung jawab, itu artinya menyelamatkan. Aku akan menyelamatkan engkau. Berarti ada perlindungan, ada pertolongan. Tuhan tahu dalam kehidupan kita ini nggak mudah, ya kan? Banyak batu-batu. Kadang-kadang kalau kita kadang-kadang bisa membuat kita ngepreset. Tapi firman Tuhan katakan, walaupun Tuhan itu menopang nggak sampai kita tergeletak, walaupun kadang kita jatuh, tapi nggak sampai tergeletak karena tangan Tuhan langsung menopang kita. Jadi ada perlindungan. Dan kesulitan akan selalu kita hadapi selama kita hidup. Dari lahir sampai kita pulang, ada air mata kan? Artinya ada kesulitan, ada kelemahan. Tetapi katakan Tuhan akan melindungi. Ada bahaya, tapi Tuhan melindungi. Ada pertolongan dalam setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Ya, jadi kita nggak usah takut ya. Tuhan itu dengan kasihnya lembut. Ketika kita jatuh kita nggak dibuang. Kalau manusia ketika kita jatuh lalu salah kita dibuang. Kita nggak dianggap ya, buang muka melihat kita nggak mau karena kita mungkin jatuh dalam dosa dan sebagainya. Tapi Tuhan menggendong, kasihnya sangat lembut. Ayo nak kita kembali. Dan dia juga bertanggung jawab atas hidup kita. Dan dia menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita sendiri, betul? Tapi mari kita belajar percaya bahwa masa depan tetap dalam tangan Tuhan. Amin. Kita bersyukur atas setiap proses hidup kita, ya. Gak ada satupun dari kita yang tidak melalui proses, betul? Gak ada. Takarannya beda-beda. Ada yang prosesnya itu ringan, tapi ada juga yang berat. Kita nggak masalah. Tapi ketika kita bersyukur atas proses itu, Tuhan akan tetap menopang kita, membuat kita semakin hari semakin kuat, karena kita mengalami dengan Tuhan. Ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kuat hari ini karena Tuhan yang menopang kita sejak dahulu kala. Ya, jadi Tuhan rindu kita setia juga sampai akhir. Ya, pemazmur di sini tidak hanya ingin hidup panjang, tetapi tetap dekat dengan Tuhan. Itu maksudnya doanya. Bukan sekedar saya hidup panjang, tapi aku mau hidup dekat dengan Tuhan. Jadi karena janganlah meninggalkan aku. Jadi ada satu kerinduan dari pemazmur akan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Jadi semakin tua bukan semakin jauh dari Tuhan, tapi mari kita semua mulai dari saya, semakin kita bertambah usia, semakin kita melekat dan bergantung kepada Tuhan. Karena ketika kita lemah, kita mau bergantung sama siapa? Ya, kalau tadi ada seorang ibu menyaksikan ada seorang anak, pada anaknya guru, orang tuanya sudah sangat lanjut, udah ketika dibesukin, pas ngomongnya itu negatif, jadi bla bla bla. Memang ibunya ini tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi bisa mendengar. Jadi tentu saja ketika dikatakan itu anak itu sebagai seorang guru, tapi kok kayak gitu. Jadi istilahnya gini, kok nyusahin wong gitu lah ya, usia udah 90 ke atas, kok nyusahin wong gitu lah. Jadi semakin ketika lemah itu kan semakin bergantung pada orang lain, kepada anak mungkin. Tapi ternyata ketika bergantung sama anak pun yang dilahirkan pun, ternyata ya kayak gitu, ada sungutan, merasa kayak dibebani kayak gitu. Tetapi makanya semua mengecewakan, ya. Jadi siapapun mengecewakan. Tetapi ketika bergantung sama Tuhan, pokoknya sama Tuhan aja, maka ada kekuatan, ada penghiburan, ya. Jadi mari jangan pensiun dari iman, tetap berdoa, melayani dan setia. Jadikan masa tua sebagai masa kedewasaan rohani, ya. Jadi kesetiaan sejati bukan di awal, tapi sampai akhir. Amin. Jadi mari kita setia terus, bukan saja di awal, tapi terus setia sampai akhir hidup kita. Hidup kita dipanggil untuk jadi kesaksian. Ketika kita sudah mengalami sampai di ujung usia kita harus menceritakan bagaimana pengalaman kita puluhan tahun mengikut Tuhan. Kita cerita kepada generasi
selanjutnya, sehingga apa? Kuasa Tuhan boleh dinikmati juga untuk generasi-generasi saat ini. Jadi jangan diam saja, bagikan itu. Ketika kita mengalami Tuhan, pasti kita nggak akan bisa diam. Kita akan bagikan kepada orang lain bagaimana Tuhan baik, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam Tuhan, pengalaman hidup bersama Tuhan harus kita bagikan. Jadi mari ceritakan kepada anak-anak kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, sesama kita dari komunitas kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jadi kita tidak hanya dipelihara oleh Tuhan, tetapi kita dipakai Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari 2 ayat tadi kita melihat bahwa Tuhan menggendong kita seumur hidup, ya. Kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir, dan kita juga harus bersaksi tentang Tuhan kepada generasi selanjutnya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersyukur dan kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan setia menopangku, dan aku juga Tuhan mau setia sampai akhir hidupku, dan aku juga mau menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupanku kepada generasi selanjutnya. Sehingga kita harus sadar satu hal, saya ingatkan kembali, tekankan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menggendong kita. Oleh karena itu janganlah kita berhenti bersaksi tentang Yesus. Amin. Jadi ingat selalu ketika susah, ketika dalam keadaan apapun, ingat Tuhan itu menggendong, menyelamatkan, melindungi, menolong. Ya, dalam kelemahan pun Dia ada bersama dengan Tuhan. Jadi dari pujian tadi, aku yakin saat Tuhan berfirman, ya, hidup kita akan dikuatkan terus. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan malam hari ini.